Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu dan mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan di sini menjadi sebuah semangat baru kita untuk kita bisa memperbaiki agar Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik. Karena kalau saya lihat dari profil-profil badan-badan Anda semua sepertinya perlu diperbaiki selama Ramadan. Jadi kalau bicara tentang kesehatan, kebetulan saya seorang dokter, tapi memang sudah nggak praktek lagi. Kenapa tidak praktek? Banyak alasannya. Alasan pertama memang saat itu ada sekitar 6 tahun yang lalu lah saya memang memutuskan untuk tidak lagi di dunia medis konvensional ya. Karena memang pertama berkaitan dengan kehalalan obat yang memang sampai sekarang belum jelas halalnya. Kalau itu pun diakuin memang oleh waktu itu Menteri Kesehatan yang lama ya, yang perempuan itu, dia kan 80-90% obat-obatan yang ada saat ini memang nggak jelas halalnya. Pertanyaannya apakah itu darurat gitu kan? Kalau darurat, ya saya mengibaratkan itu begini. Kalau darurat itu ada terminnya gitu kan. Tapi kalau terus-menerus darurat bukan darurat namanya. Ya. Maka kalau kita belajar di semua maka pastinya akan ada obat-obatan atau hal-hal yang halal selain pada halal, maka pasti dia toib gitu kan, baik dikonsumsi manusia. Tapi qadarullahnya manusia zaman sekarang nggak ngerti tentang itu, ya. Nggak ngerti tentang konsep sehat tuh kayak apa, sehingga saat ini ya kita lihat penyakit begitu merajalela luar biasa banyak di mana-mana dan orang nggak tahu mencari solusinya gitu kan. Padahal solusi itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kasih beberapa analogi-analogi buat teman-teman sekalian biar paham bagaimana sebenarnya Allah sudah menyiapkan semua tools itu kepada kita semua untuk hidup sehat. Jadi kalau kita melihat dari Al-Qur'an, Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu diciptakan menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua, Allah menciptakan kita menjadi khalifah gitu kan. Jadi khalifah itu pasti sosoknya gagah gitu kan. Anda bayangkan sosok khalifah yang naik kuda gitu kan, atau main pedang, tidak sakit-sakitan gitu. Ya. Tidak ada khalifah pagi-pagi makan nasi uduk, nasi goreng, cireng, cilok gitu kan. Gimana mau sehat begitu? Ya. Apalagi di sini sepertinya ini banyak mazhab gorengan. Ya. Kalau Anda ngikutin IG saya biasa sudah tahu tuh. Saya bukan nggak suka gorengan, tapi saya memilih untuk tidak makan. Karena autoimun pun bisa dari situ. Autoimun itu apa? Berat Pak. Kalau Anda sudah berurusan dengan autoimun, itu obatnya kalau di konvensional ya, obatnya itu steroid gitu. Nah, steroid itu harus dimakan seumur hidup ya. Gara-gara tepung gitu kan. Nah ini yang mungkin kita perlu pelajari dan kita perlu lihat bagaimana kondisi umat saat ini dengan berbagai macam permasalahan kesehatannya. Sebenarnya jawaban atau solusinya itu ada dalam Al-Quran, ya, termasuk dalam surat Abasa. Jadi kalau mungkin saya sekarang sampaikan kepada Anda semua bahwa konsep sehat itu sebenarnya ada dalam surat Abasa. Surat yang Allah itu katakan wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba, seterusnya lah, tentang biji-bijian segala macam. Maka sebenarnya secara umum penyakit itu sebenarnya bisa diobati kalau apa? Kalau kita mengaktifasi satu bentuk autodetok yang ada pada tubuh kita. Autodetoksifikasi. Jadi tubuh kita itu Bapak sekalian mampu mengolah atau memakan sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak, even itu sel kanker. Syaratnya apa? Jangan kasih dia makan. Ya, syaratnya biarkan tubuh kelaparan. Ya, itu canggihnya tubuh kita. Ya, saya kemarin sempat baca-baca gitu kan, Masya Allah, dan hal seperti ini memang malah diteliti oleh orang Barat. Ya, orang-orang Barat. Kemarin saya baca satu buku judulnya Longevity Solution yang dikarang oleh 2 orang dokter di Amerika.
Dia mengobati orang DM loh, kencing manis yang sampai detik ini tuh barat tuh nggak ada solusi. Sekarang saya tanya, misalkan kita bicara tentang darah tinggi aja, darah tinggi itu ada obatnya nggak? Ada obatnya, tapi itu obat atau membuat Anda bisa bebas itu. Sebagian besar darah tinggi itu atau hipertensi itu kan kalau kita baca di penelitiannya, emang kata mereka, kata jurnalnya atau kata barat ya, itu 90% itu idiopatik. Idiopatik itu nggak ada obat atau nggak diketahui penyebabnya, maaf. Nggak diketahui penyebabnya, akhirnya dikasih obat. Ya. Terakhir saya dapatkan satu semacam amaran gitu kan tentang obat darah tinggi. Ada beberapa obat darah tinggi, salah satunya itu golongan ARB namanya. ARB itu angiotensin receptor blocker yang belakangnya sartan, itu ternyata memicu kanker. Belum selesai. Kalau kita bicara tentang obat kolesterol Anda browsing aja lihat side effect of statin. Statin itu golongan obat kolesterol. Ya. Maka Anda akan dapatkan banyak sekali Bapak sekalian efek samping dari obat-obatan. Kenapa? Karena manusia didesain Allah tidak untuk menerima produk sintetik. Sebenarnya gitu sebenarnya. Termasuk obat-obatan, ya. Bolehkah kita pakai? Boleh, tapi dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi. Maka saya kadang-kadang agak-agak miris, agak-agak ketawa gitu kalau orang tanya, "Dok, maaf, amankah minum kunyit?" Orang tanya gitu kan? Amankah minum jahe? Saya tanya, apakah Indonesia ada orang keracunan minum jahe, minum kunyit? Selama ini nggak ada loh. Orang tua kita minum begituan sehat-sehat aja mereka. Gak ada ceritanya. Barulah akhirnya muncul ya analgetik, antibiotik. Lagi-lagi saya bukan mengatakan menentang, bukan. Tapi kadang-kadang saya melihat overuse gitu, overusage, terlalu berlebihan. Batuk pilek sedikit, steroid dikasih. Batuk pilek sedikit, antibiotik dikasih. Batuk pilek tuh ngapain? Jemur, kena matahari, ya. Kemudian makan rempah, selesai. Jangan diobati pakai antibiotik. Dekongestan itu colongan ada golongan pseudoephedrine. Anda baca aja efek sampingnya apa? Bikin jantung debar-debar. Ya, jadi sometimes the remedy is worse than the disease. Gitu loh. Kadang-kadang obatnya itu lebih parah daripada penyakitnya.